Assalamualaikum. Hai semuanya, semoga kalian sehat dan bahagia ya. Amin. Jumpa lagi di channel kami Iqbal Family. Di vlog sebelumnya, kita sudah melihat dan mendengarkan penjelasan dari guide kita, Mas Mangir, bersama temanku, Salindri. Kita lanjut yuk, lihat-lihat lagi koleksi lainnya yang ada di Museum Mula Warman Tenggarong. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Dari Belanda sih. Belanda ya. Iya. Sempat diduduki Belanda juga kah? Iya, sempat dijadikan kayak apa ya, semacam tempat kayak kantornya Belanda gitu. Karena kan Belanda dulu kan selain dia ke sini, dia juga kayak nyimpan berkas arsip-arsip senjata itu di ruang bawah tanah. Gitu. Ayo kita ke ruang tengah, Mbak. Mas, bentar. Ya. Ini apa Mas ya ini? Kalau ini sih Mbak, apa namanya? Patung Hindu. Arca maksudnya. Nah, ini ditemukan di apa? Desa Longlalang, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, ini karena Kerajaan Kutai dulu itu masih penganut agama Hindu. Hindu atau Buddha Mas ya? Hindu. Agama Hindu, jadi banyak penemuan-penemuan arca atau relief-relief yang ada di sini. Biasanya sih kayak di daerah daerah Kutai Lama. Oh, daerah Kota Lama. Daerah Kutai Lama ini. Biasanya ini sih. Kalau ini tempat penginangan. Nah, penginangan itu biasanya dipakai untuk isi siri atau rempah-rempah kayak gitu yang sering dikunyah di mulut kayak gitu. Lalu Mbak, Ini Mbak. tapi cakep loh ini tempat menanamnya itu cantik. Oh, Iya sih. Orang zaman dulu luar biasa ya, keren banget ya zaman dulu. kalau ini kura-kura emas. Nah, ini juga sama, simbol dari Dewa Wisnu gitu. Digunakan salah satu kelengkapan pada saat penobatan Sultan Kutai. Jadi bagian-bagian koleksi yang ada di depan ini, di sini merupakan salah satu yang masih dipakai ketika ada penobatan gitu. Tahu ya? Iya. Oh ya, oke. Jadi kalau mau ke museum, lebih baik minta temani Mas. Mas Mangir. Ya, jadi kita lebih tahu sejarah museum ya. Iya, jadi kita masuk ke sini Nggak tuh cuma dapat kesan yang ya, edukatif. ya benar. Oke. Jadi nggak cuma lihat-lihat aja nebak-nebak apa gitu. Ini apa ini? Apa tulisannya? Kalau ini sakram Mbak, nih. Apa ini? Ini merupakan salah satu pembatas ruangan. Misalnya kayak di ruang tengah, nanti bisa dijadikan dua fungsi kan. Nah, akhirnya sakram inilah fungsinya zaman dulu gitu. Nah, sedangkan di baliknya sini, ini ada satu full set gamelan sama wayang. Nah, ini dikasih sama Sultan Hamengkubuwono pada tahun 1855 gitu. Kalau untuk nama gamelannya itu Gajah Prawoto, sedangkan wayangnya itu mana ya? Oh ya, menceritakan tentang Mahabharata dan Ramayana. Nah, biasanya kalau dulu katanya ini masih sering dipakai sama orang zaman dulu, sering dimainkan. Jadi cerita-cerita rakyat kayak gitu segala macam ya, gamelan-gamelan ini dulu-dulunya menceritakan kisah-kisah Ramayana sama Mahabharata. Kalau sekarang ini masih difungsikan juga Mas? Kalau sekarang sudah enggak, karena kan sudah dijadikan koleksi, jadi takut rusak segala macam kan, jadi dipajang gitu. Kalau misalkan ada acara gitu di sini Mas? Oh, tetap enggak Mbak, karena sudah masuk koleksi kan gitu. Kecuali dia memang masih ada aktivitas zaman dulu dan ini nggak diserahkan gitu. Karena ini sudah diserahkan kan, jadi masuknya nggak boleh diapa-apain. Cuman kita rawat, dibersih-bersihkan aja gitu. Karena kalau sering dipakai lambat laun kan pasti ada rusak segala macam. Jadi nanti ke originalannya hilang gitu. Kalau ini kan ibaratnya dari tahun 1855 ya. Nah, kalau diganti otomatis kan part-partnya kan ada yang sudah baru. Berarti yang pas yang diproduksi 1855 tadi udah hilang
Gitu. Oke guys, kita lanjut lagi nih. Masnya menjelaskan. Ini kita kemana? Ke ruang senjata, Mbak. Ke ruang senjata di sebelah kanan. Oh, sebelah kanan. Ya. Oke, kita ikuti pemandunya. Di sini ada patung-patung. Patung-patung apa ini, Mas ya? Oh, gubernur, mantan gubernur. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Yuk Ini masuk lanjut. ruang senjata. Nah, kalau di sini ini merupakan salah satu koleksi senjata yang ada di Museum Mulawarman. Kalau Mbak yang bisa lihat di sini ini ada namanya katana. Nah, jadi jangan ada orang bilang, "Oh, ini samurai." Enggak. Samurai itu orang yang punya pedangnya. Nah, pedangnya ini namanya katana dari Jepang. Nah, ini merupakan salah satu koleksi yang ada di Museum Mulawarman, di mana pada zaman dulu pas masih Kesultanan, biasanya ini pemberian dari orang Jepang. Ketika militer Jepang ke sini, mereka memberikan ini ke Sultan. Gitu. Nah, kalau yang di atas ini pedang-pedang yang biasanya dipakai sama menteri-menteri atau kesultanan. Kalau ini biasanya untuk koleksi aja, untuk pajangan dinding, hias gitu. Tapi biasanya kalau yang ukurannya agak pendek ini, nah ini biasanya untuk perang. Tapi kalau yang gede-gede ini biasanya untuk dipajang. Gitu. Kalau sebelah sini, Mbak, ini namanya bedil. Bedil itu pistol. Nah, pistol. Nah, ini salah satu koleksi yang ada di Museum Mulawarman juga, eksis juga karena di sini dia itu dari Belanda atau Eropa. Jadi karena dulu masih pakai kapal, jadi kan kayak seolah-olah kayak bajak laut segala macam. Ini memang untuk para prajurit-prajurit kalau untuk maju perang atau ada musuh datang, ya ini senjata-senjatanya nanti dipakai. Ini fungsinya selain melindungi diri atau berperang, dia masih pakai peluru yang bulat, besi yang bulat itu, jadi masih pakai bumbu trisium. Gitu. Berat banget ya. Berat, Mbak, lumayan, kisaran sampai 2 kilo tuh ada. Wih, Bayangkan bahwa 2 kilo ya. Kayak apa itu? Nggak melorot kayaknya. Ada ininya ya. Ada ini, Ada sarungnya ya. ada sarungnya. Betul. Nah, kalau sebelah sini ini satu set senjata dari Dayak. Oh. Kalau di sini, Mbak, ini satu set senjatanya orang Dayak. Jadi ada kalau yang ini namanya mandau. Mandau ini biasanya dibikin selain dari besi ya. Pegangannya ini bisa dari tulang hewan, entah dari rusa atau dari babi hutan itu bisa, atau dari gading gajah pun sama. Kayak panjang-panjang kayak gini kan, ini bisa bisa jadi ini gadingnya gajah. Nanti sama orang Dayak diukir, ada ukir-ukirannya gitu. Nah, kalau yang di atas ini sumpit. Nah, sumpit itu salah satu alat yang sering dipakai untuk berburu atau misalnya dia jarak jauh kalau mau perang. Jadi sebelum musuh mendekat, kadang ditiup dulu, tiup jauh kayak gitu. Nah, ini nih, Mbak, salah satu yang sering banget yang dipakai sama orang Dayak. Kalau tadi saya jelaskan tadi kan, dan itu isinya itu dia ada racunnya. Nah, ini racunnya tuh yang di sini. Nah, ini anak sumpitnya. racunnya tuh terbuat dari apa, Mas? Kalau racunnya itu bisa dari kayak getah pohon gitu, atau enggak diisi cabe atau segala macam gitu. Jadi itu yang bikin lumpuh musuh atau hewan. Kalau orang yang sudah kena mati ya? Kalau nggak mati bisa lumpuh. Iya, jadi ibaratnya musuh itu udah lemes duluan gitu loh, udah nggak bisa berdaya, jadi kan mudah untuk dikalahkan. Kalau misalnya orang yang sudah kena itu bisa disembuhkan? Jarang sih, jarang. Pasti lumpuh langsung. Gitu. Ngeri juga ya? Ya, ngeri. Ya, karena kan zaman dulu kan masih sering berperang, merebut wilayah segala macam, makanya muncullah alat-alat senjata perang itu yang harus diciptakan untuk melumpuhkan musuh kayak gitu, tanpa harus berperang secara langsung.
Kalau ini koleksi dari Museum Walawarman namanya golok. Nah, biasanya golok ini dari kerajaan Melayu, Mbak, gitu. Karena kan Kutai dulu kan, kerajaan Kutai itu kan sudah menganut agama Islam juga. Nah, jadi pengaruh-pengaruh Islam pun masuk di sini gitu. Jadi saat mereka berinteraksi dengan kerajaan Islam kayak gitu, jadi beberapa ada yang dikasih, ada yang dibikin sendiri kayak gitu. Kalau sebelah sini ini keris sama. Tadi kan di awal kan kita dikasih satu set gamelan ya. Nah, dari Jawa, ini juga sama. Ketika mereka sudah ada hubungan yang baik dalam perdagangan ataupun dalam diplomasi kerajaan gitu kan. Nah, ini pemberian cenderamata ini. Tuh. Kalau yang di sebelah kiri itu sama kerisnya. Cuman bedanya kerisnya ini berasal dari Lampung atau Sumatera. Dia perbedaannya tuh dari pegangannya sama tempat kayak semacam sarungnya gitu. Kalau yang Jawa tadi kan sedikit lebih ramping sama kecil. Nah, sedangkan yang dari Sumatera atau Lampung dia lebih besar dan ini nih kayak menggambarkan kapal. Gitu. Sama dia hewan-hewan ini kan dari burung. Kepala pegangannya kan? Iya, Gitu. iya. Seperti yang di bawah sini juga sama. Kayak gitu. Sakti ya. Ya. Ini pemberiannya tuh waktu masa Kutai Lama atau Kutai Islam, Mas? Sudah masuk Kutai Islam. Nah, gitu. Kalau yang masih yang lama, dia masih penemuan-penemuan kayak guci, arca, kayak gitu. Tapi kan pas itu kan udah pindah dari Kutai Lama, pindah ke sini kan ada dua kerajaan, satu kerajaan Kutai, terus satunya tuh kerajaan Martapura. Yang menang akhirnya kalau nggak salah itu kerajaan Kutai juga, akhirnya kan namanya jadi Kutai Kartanegara ing Martadipura gitu. Jadi dulunya emang ada dua kerajaan, akhirnya ketika kerajaan yang lama ini pindah ke sini itu perang dan dimenangkan salah satunya gitu. Lanjut, kita langsung ke ruang Yupa. Jadi saya akan jelaskan di ruang Yupa itu peninggalan ketika masa kerajaan dari Kuninga sampai Walawarman.